Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر لنا ولوالدينا آمين. Baiklah, selanjutnya untuk filologi, mata kuliah filologi, tema berikutnya adalah tentang alat-alat tulis. Di pertemuan yang lalu sudah kita pelajari tentang alas tulis, kemudian juga teksnya. Kali ini kita belajar alat-alat tulisnya. Nah, mungkin dari beberapa alat tulis itu kita akan tahu sekiranya tahun berapa tulisan itu dibuat. Karena itu, mari kita sama-sama menyimak materi ini dengan secara seksama, diperhatikan baik-baik dan jangan sampai terlewatkan karena ada bagian-bagian yang mungkin saja berkelanjutan dengan bagian yang lain. Adapun tentang perjalanan alat tulis ini juga diabadikan oleh Allah di dalam kisahnya Nabi Allah Idris alaihissalam yang diabadikan dalam surat Al-Kahfi ayat 109 yang kurang lebihnya artinya adalah sebagai berikut. Jadi di dalam tulisan surat itu adalah sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis, kalimat-kalimat Robku sungguh habislah lautan itu sebelum kalimat-kalimat Robku habis ditulis, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak. Jadi manusia pertama yang menggunakan alat tulis berupa pena ini adalah Nabiullah Idris alaihissalam. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jitna bimithlihi madada. Nah, ini statement di dalam Al-Quran ini menguatkan bahwa dulu sebelum alat tulis itu dikenalkan, Nabi Idris sudah mengenalkan. Jadi diriwayatkan di dalam sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dulu dahulu ada seorang nabi yang menulis dengan, maksudnya dengan menulis di atas pasir ketika itu. Barang siapa yang sejalan dengan tulisannya, demikian itulah tulisannya. Jadi ini diriwayatkan oleh Ibnu Hisam bahwa Nabi Idris adalah manusia pertama yang menulis dengan pen. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan surat Al-Kahfi ayat 109 tersebut, ya, itu menafsirkan bahwa Nabi Idris itu diwafatkan di langit keempat. Beliau adalah manusia pertama yang menggunakan pena, hidup sekitar 365 tahun usianya. Jadi beliau juga yang pertama kali menggunakan baju jahit dan memakainya. Dan juga manusia yang multi talent, mengerti medis dan mengerti ilmu perbintangan. Kalau ilmu perbintangan itu di zaman Islam itu ada namanya Abu Rayhan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni yang hidup pada 973 hingga 1041 Masehi. Nah, baru nanti orang-orang Barat itu mengenal Nicolaus Copernicus yang hidup tahun 1473 sampai 543 Masehi. Nah, ini statement ini menyatakan bahwa ada alat tulis yang digunakan ketika
pada masa itu. Nah, zaman kuno itu eh, ada beberapa karya tulis yang bukan karya tulis, maksudnya adalah alat tulis yang digunakan. Seperti dalam slide berikutnya adalah gurdi. Nah, gurdi ini adalah eh, alat yang digunakan manusia purba ketika itu untuk menggambar di goa-goa. Jadi seperti batu yang dirukikan seperti dalam gambar itu. Jadi selain alat untuk ketahanan pangan, untuk mencari makan, memilih binatang, juga digunakan untuk alat menulis. Jadi sayangnya memang karena hasil tulisannya itu tidak bisa dibawa kemana-mana karena di bawah itu gambar, sehingga belum ada dulu untuk berpikir untuk dibawa kemana-mana. Baru pada tahun 8500 sebelum Masehi ditemukan teknik penggunaan tanah liat, sehingga manusia ini bisa menulis di atas tanah liat, kemudian bisa dibawa seperti buku sekarang ini lah. Kemudian ada alat namanya lauk. Ini alat tulis, bukan alat tulis. Jadi lauk ini adalah sejenis tanah liat yang digunakan di daerah timur dekat. Dulu digunakan untuk menulis menggunakan aksara baji yang digunakan sekitar zaman perunggu sampai zaman besi. Nah, lauk-lauk ini terbuat dari tanah liat. Kemudian untuk penulisannya menggunakan grip. Alat tulis nanti di slide selanjutnya akan dibahas tentang grip. Dan setelah ditulis, lauk-lauk ini dikeringkan dengan cara dijemur atau diangin-anginkan sehingga tulisan tadi tidak rapuh. Jadi seperti prasasti. Jadi lauk-lauk tanah liat yang tidak dibakar ini kemudian direndam dalam air, didaur ulang lagi menjadi lauk. Kalau yang dibakar tadi bisa diabadikan. Nah, kata lauk ini diambil dari bahasa Arab, artinya papan. Tapi di dalam Al-Quran juga diabadikan. Al-Quran itu sebelum diwahyukan oleh Nabi sudah ada di Lauhul Mahfuz, lauk, kata lauk. Jadi kata-kata ini menjadi semacam bentuk. Jadi kalau dilihat dalam gambar itu di Maroko ada tradisi untuk menghafal Quran. Santri itu menulis ayat Al-Quran 5-20 ayat. Jadi dihafal, setelah dihafal dihapus kembali. Dan dulu pernah disiarkan di TV One tentang lauk ini. Jadi lauk-lauk ini juga diibaratkan seperti mushaf, jadi suci. La yamassuhu illa al-mutahharun. Nah, bagi orang yang mau megang lauk ini ya harus berwudu. Dan ini kata lauk sudah disinggung juga oleh Ibnu Sahnun di dalam kitabnya Adabul Muallimin. Ibnu Sahnun ini hidup antara 200 Hijriah dan wafatnya 256 Hijriah. Kitab Adabul Muallimin ini menjelaskan tentang etika seorang murid dan guru. Jadi lauk-lauk ini digunakan dulu untuk menulis. Khususnya adalah menulis ayat Al-Quran tadi. Kemudian ada jarum dan kuil. Nah, orang Yunani kurang lebihnya tahun 1700 sebelum Masehi ini menemukan pena jarum untuk tulis-menulis. Pena ini terbuat dari tulang, besi atau gading yang kemudian digoreskan ke lempengan kayu. Digoreskan, jadi bentuknya digores seperti paku alat ini. Nah, jadi lempengan ini sudah dilapisi lilin dan dibuat berpasangan supaya dapat ditutup agar tulisannya tak hilang. Jadi, ini sudah dibuatkan dalam seperti jarum tapi lebih besar lagi. Sedangkan kuil ini kalau di dalam film Harry Potter itu sering gambar atau di film-film kartun orang menulis dengan bulu angsa. Ini sudah ada di sekira di Mesir pada tahun 3000 sebelum Masehi. Nah, jadi pada
di zaman Eropa itu kuil baru digunakan sejak abad ke-6 dan muncul di daerah Sevilla, kalau bahasa Spanyol. Dan ini kemudian gaya tulisannya dari yang sebelumnya tadinya agak besar ya, dengan kuil ini lebih kecil lagi tulisannya. Menggunakannya dicelupkan dengan tinta ya, jadi beberapa kali dicelupkan ketika menulis. Dan alat ini digunakan hingga abad ke-19. Berikutnya ada alang-alang dan kuas. Jadi maksudnya alang-alang ini batangnya. Jadi masyarakat Mesir dulu mencatat pena alang-alang ini untuk menulis di daun papirus, kertas papirus. Nah, jadi alang-alang ini harus kuat. Di dalam penyimpanannya kadang-kadang disimpan di bawah timbunan pupuk kandang berwaktu berlama-lama hingga kemudian batangnya itu berubah menjadi warna hitam bercampur kuning. Nah, ini menjadi keras rupanya, jadi ya seperti dalam gambar itu ada kayak batang bambu ya. Kemudian ada kuas. Kuas ini digunakan sebagai alat tulis pada kurang lebihnya 3000 sebelum Masehi. Ini peradaban Mesir kuno yang digunakan di atas kertas papirus dan juga di Asia ini khususnya di wilayah Cina sudah digunakan pada tahun 1200 sebelum Masehi. Jadi menggunakan kuas kaligrafi Cina. Dan ini menjadi seni yang alat tulis yang indah. Berikutnya ada bulu dan stilus. Pada 3000 sebelum Masehi, ini masih di Mesir menggunakan buluh tebal atau bambu kan. Tadi kan batang alang-alang ini bambu. Jadi buluh ini diruncingkan ujungnya supaya dapat digunakan untuk menggores lempengan tanah liat. Dan masyarakat Mesir ini menggunakan ini untuk menulis aksara hieroglif. Kemudian pena bulu ini juga digunakan pada masyarakat Arab kuno untuk menulis sebuah perkamen. Perkamen itu alat-alat untuk ibadah istilahnya. Kemudian stilus. Nah, stilus ini ada pada masa bangsa Romawi kuno, yaitu 1300 sebelum Masehi. Nah, stilus digunakan untuk alat tulis di sebuah kain, ya. Kalau sekarang masih disebutnya tablet. Nah, ini kemudian ujung stilus ini digerakkan di dalam tablet tersebut. Nah, belakangan di zaman tablet layar sentuh itu menggunakan seperti alat jari terus stilus itu. Jadi namanya juga stilus. Ini sebetulnya sudah didahului pada zaman Romawi tahun 300 sebelum Masehi. Kemudian yang khusus daun lontar atau daun nipa ini ada alat tulisnya menggunakan pengrupak. Nah, kalau daun lontar itu kan ada lembaran seperti daun kelapa lah ya, lembaran. Jadi menulisnya dengan alat yang namanya pengrupak. Seperti dalam gambar itu, seperti pisau kecil. Jadi caranya lontar ini menulis di atas lontar di atas meja atau bula yang tinggi. Kemudian bila duduk di depannya itu tinggi ya. Kemudian duduk tegak lurus menghadap ke depan, tangan kirinya memegang lempiran. Lempiran itu lontar-lontar disebut lempiran atau pepesan yang dirangkap 4 sampai 8 lembar. Jadi ada di bawahnya ada 4 sampai 8 lembar. Nah, di atas tangan atau di atas meja. Tangan kanan kemudian memegang pengerupak. Ya. Sedangkan ibu jari ini menempel pada pengerupak seperti dalam gambar tersebut ya. Ikut bergerak. Jadi yang menggerakkan itu kertasnya adalah jari-jari. Bukan yang gerakannya itu kalau menulis kan biasanya pulpen ya. Kalau ini kan lempirnya yang bergerak. Jadi ini untuk menggunakannya ya karena ini seperti pisau ya
hati-hati karena agak tajam. Kemudian fountain pen, pulpen, dalam bahasa Belandanya pulpen adalah alat tulis yang ujungnya tajam, menggunakan tinta kantong tinta di ujungnya. Jadi ini kalau sebelumnya teknik celup, nah yang berikutnya ini sudah ada masuk tintanya itu di dalam pulpen tersebut. Fountain pen berbeda dengan pena biasa karena fountain pen tidak perlu ditekan untuk mengeluarkan tinta, tidak ada itu ya. Tinta akan ditarik keluar menuju mata pena langsung menuju kertas. Jadi pena ini sudah ditemukan pada tahun 1700-an. Kemudian pada berikutnya di Amerika seorang salesman bernama Louis Waterman ini mempunyai ide menambahkan lubang udara di dalam ujungnya itu agar tinta yang keluar dapat lebih terkontrol karena waktu meluber ini untuk matanya ini untuk sebagai pengontrol. Louis ini menjadi orang yang pertama mematenkan fountain pen pada tahun 1884. Nah, ini kalau dulu seorang guru kalau mau nilai siapa yang mau saya konten, konten ini diambil dari kata yang konten pen, karena dulu kalau untuk menilai pakai pen ini, pakai tinta ini, saya ingat sekali guru saya dulu begitu untuk menilai pakai khusus pen ini, khususnya kalau untuk membuat tulisan atau laporan raport. Selanjutnya ada pensil. Nah, pensil mungkin kita tahunya ya yang seperti sekarang ini. Nah, padahal pada tahun 1564 ini awalnya orang menemukan potongan-potongan hitam mengkilap di sekitar akar pohon yang rubuh tumbang di daerah Borrowdale, Inggris. Nah, potongan hitam ini kemudian lebih dikenal sebagai grafit. Kemudian mulanya grafit ini dilekatkan pada sebilah kayu seukuran alat tulis pada tahun 1795 oleh seorang ahli kimia Prancis, Nicolas Fondé. Nah, kemudian mematenkan temuannya untuk membuat pensil. Dia kemudian mencampur grafit tadi dengan tanah liat, lalu membakarnya sebelum diselipkan di antara potongan kayu yang tercerahkan itu di ujungnya ya. Nah, ini menjadi inovasi dalam penulisan. Bahkan belakangan tidak hanya hitam, bisa menjadi warna-warni merah, putih, hijau. Selanjutnya roll ball point. Nah, Louis Waterman tadi yang juga seorang pialang asuransi pada tahun 1884 menciptakan pena dengan saluran yang mungkin udara dan tinta berjarak secara simultan. Kemudian beberapa tahun setelahnya dia gunakan konsep ballpoint yang mampu menciptakan pena dengan tinta yang keluar hanya saat ditekan untuk menulis. Ada ball itu ada bola-bola yang di dalamnya untuk alat untuk mencetak dipencet itu. Kalau ballpen, jadi sebetulnya pulpen, ballpoint itu berbeda, cuman belakangan jadi sama. Dan terakhir ada sabak dan grip. Sabak ini pasangan, grip juga pasangannya. Jadi sabak ini seperti tablet ya zaman sekarang. Jadi tahun 1960 70-an sabak ini masih digunakan sebagai alat tulis. Orang yang mau belajar itu kalau sekolah bawa sabak. Mungkin orang tua kita dulu kenal ini. Kalau kita sekarang kenal buku tulis. Jadi terbuat dari lempengan batu karbon segi 4, menulisnya kemudian menggunakan bit yang berbentuk mirip dengan seperti pensil. Jadi batu ini tapi berat ya, tambah ini. Nah, kemudian kalau grip ini seperti pensil ini, ya pasangannya sabak tadi dibuat untuk berpasangan dengan sabak. Jadi alat-alat tulis ini digunakan oleh orang-orang terdahulu sebagai inovasi untuk menulis. Jadi terabadikan dalam manuskrip tulisan tangan, manual script atau hand script. Itu dulu belum dicetak, karena itu digunakan alat-alat tulis dan alat menulisnya. Dan saat ini dengan zaman komputer ya sudah hilang itu tradisi itu ya.
Tapi ini adalah bagian dari sejarah sehingga kita tahu kalau alat tulis medianya Sabak itu adanya tahun 1970-an. Kalau tadi ada GIF, ada juga ada ballpen, ada fountain pen. Nah, itu kita bisa memperkirakan sisi usia naskah dan tulisan tersebut. Jadi ini penting sebagai kelanjutan dari ilmu filologi yang kemarin kita belajar cabangnya yaitu kodikologi dan paleografi. Demikian mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita dan bermanfaat bagi kita semua dan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari pertemuan ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.